Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Teman-teman sekalian, ikhwan akhwat dimanapun berada, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan syukur dan ibadah saum. Jadi saum itu sebagai manifestasi rasa syukur kita kepada Allah. Mengapa saya menyampaikan ini? Karena dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kulu amal ibni Adam lahu ila siyam, fa innahu li wa anna azibi." Yang artinya adalah setiap amal anak Adam itu baginya, ya. Karena kalau kita lihat juga riwayat yang lain, ketika Nabi Musa ditanya atau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, amal apa yang engkau sukai?" "Salatku itu bagimu," firman Allah. "Saumku itu juga bagimu untuk melatihmu memiliki disiplin untuk menjaga hawa nafsu." Dan di situ Allah berfirman bahwa amal yang Allah sukai itu tatkala kita saling menolong, terutama menolong mereka yang kesusahan. Nah, teman Mara, bila Allah berfirman as-saumuli, saum itu bagiku, adakah kita semuanya menyadari bahwa tatkala kita melaksanakan ibadah saum, katakan ini juga sebagai manifestasi terima kasih kita kepada Allah? Bukankah nikmat Allah itu sangat banyak? Fa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Bila kita menghitung nikmat Allah, saking banyaknya hingga akan terhitung. Ya. Saking banyaknya tidak akan terhitung, seperti kita berhitung bintang. Ada yang nampak, kita hitung, nampak lagi. Sehingga Buya Hamka Allahu Yarha menyatakan, nikmat Allah kepada kita tatkala kita mulai menjadi embrio dalam rahim ibu sampai ke akhirat kelak, luar biasa. Dan kita makhluk fitrah, bukan? Makhluk yang punya trans kepada kebenaran. Tatkala kita mendapat kebaikan dari orang lain, kita merasa belum puas tatkala kita belum membalas kebaikannya. Malah kalau bisa, kita bisa membalas dengan kebaikan yang lebih. Tatkala kita mendapat surat undangan pernikahan misalnya, terus surat undangan itu kita perlihatkan juga kepada suami kita atau bapak kepada istri bapak. Apa kata pasangan hidup kita? Kita harus datang karena orangnya baik. Waktu kita punya hajatan juga dia datang. Dan kalau mau ngamplop,
biasanya hati kita nggak tega ya, kalau hanya sekedarnya kita ingin membalas kebaikannya. Bu, dalam bertetangga ya, tatkala tetangga ibu pulang dari luar kota atau dari kampungnya, mengirim oleh-oleh ke rumah ibu. Dan tatkala ibu pun punya makanan yang lain dari yang lain, biasanya nyuruh anak atau ART ya, asisten rumah tangga, sok kirim ke tetangga kita gitu. Manusia tahu balas budi. Dalam hubungan dengan sesama manusia, kita bisa itu membalas budi itu dengan makanan, dengan pakaian ya, dengan budi baik, dengan kesempatan. Tatkala kita dihadapkan dengan Allah, kita mau membalas dengan apa? Karena Allah itu Al-Ghani, Maha cukup, Maha kaya. Ayuhanas antumul fuqara Allah. Kita yang sangat butuh Allah. Allah mah nggak ngebutuhin kita. Allah itu nggak perlu makan minum. Allah nggak perlu ditemenin kayak gitu ya. Kita yang diciptakan oleh Allah itu harus mengakui sifat-sifat Allah yang maha. Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengampun. Nah, ini dimisalkan oleh Pak Ustadz, seperti kita mempunyai sahabat ya, kaya banget, baiknya luar biasa. Satu saat dia mengadakan kenduri, hajatan. Berunding dengan pasangan hidup kita di rumah. Mau ngirim apa? Semuanya sudah tersedia, dia sudah memilikinya. Bantu atuh, kita mau ngebantu-bantu di sana. Banyak orang yang rewang ya, ngebantuin di sana. Nah, dengan apa atuh? Gitu. Tentu kita ingin tahu apa sih kesenangannya. Ya, kalau tahu kita apa kesenangannya, itu aja yang kita kirimkan, itu aja yang kita sampaikan kepada beliau. Allah pun demikian. Allah tidak memerlukan apa dan siapa. Tapi Allah menyenangi ibadah saum, maka kita akan melaksanakan ibadah saum dengan baik. Saumnya bukan seperti saum kayak anak kecil ya. Kita lagi saum, tapi ada sesuatu yang merangsang emosi kita, marah kita. Kemudian juga tatkala kita saum, ya kita tidak hanya sekedar menahan diri dari lapar, haus, dan berhubungan intim. Tetapi kita juga menahan diri tidak melakukan hal-hal yang tidak disenangi Allah. Ya. Terus kita berbuat kebaikan, ya. Terus kita beraktivitas, berkiprah di dalam hal-hal yang berguna bagi semua. Bagi kita, mengisi waktu itu adalah dengan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, ikhwan akhwat, ibadah saum itu ibadah terlama, 1 bulan penuh. Bayangkan kalau kita tidak punya semangat, kita tidak memiliki pengertian seperti tadi, akan mempersembahkan ibadah yang disenangi Allah, rasanya terpenjara ya oleh waktu karena lama 1 bulan. Tapi coba Anda rasakan, waktu bulan Ramadan datang, Anda berbahagia, Anda bergembira. Ya Allah, akan kupersembahkan saum yang paling baik sebagai tanda syukur kepadamu
sebagai tanda taat ya, di samping tanda taat tadi tambah syukur juga. Kalau begitu, di bulan Ramadan Anda akan memiliki hati yang dipenuhi dengan kasih sayang. Hati yang dipenuhi dengan pengabdian kepada Allah. Dan tatkala Anda melihat alam ini begitu indah, rasanya dedaunan makin menghijau. Sinar matahari makin menerangi bumi ini. Angin yang berhembus, yang bertiup, yang mengusap kulit kita, rasanya lebih sejuk. Jadi pokoknya 1 bulan itu adalah bulan yang indah. Pergantian waktu tidak terasa. Sehingga sering kita mendengar orang-orang yang berkata, nggak terasa ya, udah 1 bulan lah, udah 1 minggu lagi, nggak terasa ya, udah 10 bulan atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Akhirnya Ramadan berlalu dan kita merasa sedih. Ya Allah, adakah Ramadan tahun mendatang aku masih bisa menyatakan rasa syukur kepadamu dengan melaksanakan ibadah yang Kau cintai? Itu akan seperti itu. Ya. Kepikiran kita itu enggak, aduh, ini Idul Fitri kita pakai baju apa ya? Kue apa yang mau kita bikin? Gitu. Apakah Idul Fitri kita akan di rumah saja? Atau kita akan kunjungan istilahnya ke orang-orang tua kita? Atau kita akan keluar kota? Akan kemana? Karena banyak kan di antara kita ya, sehari sebelum Idul Fitri itu ke tempat-tempat wisata kayak gitu. Jadi lebarannya bukan di rumah. Atau barangkali kita akan berlebaran di kampung kita. Seperti begitu. Dan sebagian orang juga mengatakan pada bulan Ramadan dekat lebaran itu ada mudik. Mudik itu juga sebagai manifestasi rasa syukur kepada orang-orang yang ada di kampung halaman kita. Ayah bunda kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang waktu kita masih kecil, kita juga turut diurus oleh mereka. Nah, indah sekali kalau kita berbicara bagaimana kita menghadapi atau berkiprah di bulan Ramadan dan juga menyambut Idul Fitri nanti. Teman-teman sekalian, ikhwan akhwat, jadi Ramadan itu bukan waktunya kita untuk katakan saja memikirkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hal, Anda merasakan tidak? Bahwa pada bulan Ramadan itu semangat untuk berbuat baik itu meningkat. Ya. Semangat untuk berbuat baik itu meningkat. Di mana suara hati nurani ini sangat jelas terdengar. Ya. Pada hari-hari biasa, hati nurani itu memang selalu menyuarakan kebenaran, tapi nggak kedengaran sih, ya, sama telinga hati kita ini. Kenapa? Fokus kita itu terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi di Ramadan lain, tanda syukur kepada Allah, ingin selalu ya, berdialog dengan Allah, atau katakan saja kalau menurut Imam Ghazali, waktu Anda tadarus Al-Quran, waktu Anda membaca Al-Quran, sadarkah Anda bahwa Allah berfirman kepada Anda bahwa ketika lembaran-lembaran Al-Quran kita buka, maka kita akan merasakan betapa indahnya firman Allah yang selalu menginformasikan kepada kita
Langit bumi ini diciptakan oleh Allah. Allah yang menghidupkan bumi yang mati, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang menumbuhkan beragam jenisnya banyak sekali, buah-buahan, sayur-sayuran, hewan dan sebagainya. Untuk siapa? Itu untuk kita, ya. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Semuanya untuk kita, semuanya untuk kita. Alam yang indah ini dihiasi oleh Allah biar manusia betah. Tapi tatkala kita merasa betah dengan keindahan alam ini, teman-teman sekalian, ikhwan akhwat sekalian, ingatlah kepada penciptanya, sujudlah kepada penciptanya. Bukan sekedar kita merasa, aduh indah ya, ketika matahari terbit atau ketika matahari tenggelam, tatkala kita melihat lembayung sore hari, ketika kita melihat bulan purnama. Sadarkah kita bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya? Adakah kita bersyukur kepadanya? Kalau saya berbicara tentang syukur, ulama mengatakan definisi syukur itu az-ziyadatu wa nama'u fil khair. Bertambah dan tumbuhnya kebaikan. Kebaikan apa yang sudah kita tumbuhkan? Kebaikan apa yang bertambah dalam kehidupan kita? Tatkala Bapak punya income sedikit, cukup-cukup buat kebutuhan sehari-hari, anak dan istri. Tatkala Allah membukakan pun pintu rizki Bapak, rizki berlimpah, adakah Bapak sadar berbagi kepada famili, ya? Kemudian juga kepada orang-orang yang perlu kita tolong, tetangga kita, masyarakat kita. Kita harus ingat akan hal itu. Dan kita juga ingat apa sih yang disenengin Allah? Apa yang tidak disenangin oleh Allah? Sehingga ada doa yang berbunyi, as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin mayuqarribu ila hubbika. Aku memohon kepadamu ya Allah, cintailah aku, dan aku memohon kepadamu untuk mencintai orang-orang yang mencintaimu. Dan aku memohon kepadamu untuk mencintai amal-amal yang kau senangi. Nah, di antara amal yang kau senangi itu, yang Allah senangi itu adalah saum kita. Sehingga dalam saum, ketika kita dilarang untuk bertengkar, kita tidak bertengkar. Ketika kita dilarang untuk pelit, kita tidak pelit, kita berbagi. Malah ketika banyak masuk ke WA itu, yang kita tahu orang-orang yang perlu kita bantu, padahal sedianya kita akan memberikan sesuatu atau membeli sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi kata kita itu bisa ditunda. Ada orang yang sangat memerlukan pertolongan kita atau bantuan kita. Nah, teman-teman sekalian, maka oleh karena itu, marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selalu mengevaluasi diri. Apakah perbuatan saya ini disenangin Allah apa tidak? Apakah ucapan saya disenangi Allah apa tidak? Apakah bahasa tubuh ini disenangi oleh Allah apa tidak? Yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dasar pemikiran itu, saum kita, kata ulama, bukan menjadi saum am atau saum umum, kayak anak kecil saum ya. Tetapi saum khusus,
Dan kita tingkatkan kepada saum khususil khusus. Mata tidak melihat pemandangan yang seronok. Lidah tidak mengucapkan kata-kata yang menyimpang. Yang vulgar, yang porno, itu nggak ada. Kemana langkah kaki kita? Kemana tangan kita bergerak? Awas, ngabuburit di mall ya. Sampai katakan saja sambil belanja atau bukan belanja barang ini, tapi mata ini mencari wajah-wajah yang adem, yang sejuk, yang cantik, yang seksi. Itu tidak. Tetapi kita pada bulan Ramadan ini juga banyak tadarus Al-Quran, banyak membaca hadis, atau banyak mendengarkan kata-kata yang baik yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Semoga kita saum sebagai manifestasi ketaatan dan rasa syukur kita yang luar biasa. Ya, kita belum bisa bersyukur secara sepenuhnya. Hanya ada satu sisi dari ibadah yang disenangi oleh Allah, maka kita melaksanakannya ya sebagai tanda syukur atas segala anugerahnya. Semoga saum kita menjadi saum yang diterima oleh Allah dan doa-doa kita dikabulkannya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.